Byron berteriak pada Jagan karena menyembunyikan hal besar darinya. Anda tahu Anda melakukan kesalahan sehingga Anda meminjam uang dari saya dengan berbohong. Byron bertanya mengapa dia memberikan Puli kepada orang tua seperti itu. Lalu polisi datang. Byron memberitahu inspektur segalanya. Inspektur bertanya kepada semua orang apakah Anda bisa memberi kesaksian pernikahan ini. Penduduk desa diam. Inspektur bertanya pada Puli. Puli mengatakan yang sebenarnya. Inspektur menangkap jodohnya dan keluarganya. Mereka juga menangkap keluarga Puli. Puli tidak mengerti apa yang terjadi dan dia panik. Jagan meminta maaf kepada Byron karena menyembunyikan pernikahan putrinya dan mengatakan kepada Byron untuk menjaga putri saya selama saya pergi. Byron berbicara kepada penyidik dan memintanya untuk tidak menangkap mereka. Inspektur mengatakan ini ilegal. Byron berkata kepada Jagan, putrimu ada di tangan yang baik dan aku akan membebaskanmu besok. Polisi pergi. Bago menghibur anak-anak. Anandi ingat bahwa dia berbohong kepada inspektur di pernikahannya dan menangis. Byron bertanya mengapa dia menangis. Anandi mengatakan Puli lebih berani dari saya. Dia mengatakan yang sebenarnya tidak seperti saya. Kemenangan itu seperti penyesalan. Mereka ingin membawa Puli ke desa, tetapi Byron membawanya pulang. Dadisa bertanya apa yang terjadi. Byron mengirim anak-anak ke dalam dan menceritakan semuanya. Dadisa menegur Byron karena terlibat dalam urusan orang. Basan mengatakan Byron benar. Dadisa kaget. Badi mengganti topik pembicaraan aku lelah dan lapar dan mengajak semua orang masuk. Anandi memberi Puli makanan. Jangan khawatir tentang keluargamu. Ayahku akan mengurus semuanya. Lalu dia pergi ke kamar Jagdish. Anandi membelikan Sukna tas sekolah. Sukna melihatnya dan merasa bahagia dan sedih. Sukna meminta maaf karena meneriaki dan menyalahkan Anandi. Anandi bilang aku sudah melupakannya. Sukna memeluk Anandi. Pagi harinya, anak-anak sudah siap berangkat ke sekolah. Dadisa tidak senang tapi tidak bersuara. Sukna diberkati oleh para tetua. Byron pulang bersama keluarga Puli. Dadisa tidak bersuara. Jagan meminta maaf kepada Byron lagi. Dia mengatakan saya memahami kesalahan saya dan tidak akan pernah menghentikan pendidikan putri saya. Byron memaafkannya. Jagdish, Sukna dan Puli pergi ke sekolah. Sukna berhenti di kuil untuk diberkati. Pendeta itu mengira dia membawa tas Jagdish, tapi Sukna berkata aku akan pergi ke sekolah lagi. Semua orang di kuil terkejut. Sukna menyadari bahwa ini adalah ulang tahun Pratap. Jagdish meminta Sukna agar cepat jalannya untuk pergi ke sekolah karena sudah terlambat. Sukna bilang kamu pergi, aku punya pekerjaan, aku akan datang nanti. Ketika anak-anak pergi, Sukna pergi ke hutan tempat dia bertemu Pratap. Sukna mengingat kenangannya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Sukna bilang dia merindukannya dan memintanya untuk kembali. Saat ia pergi, saat ia ingin pergi, ia melihat bayangan di antara pepohonan dan mengira itu Pratap. Sukna menjadi sangat bersemangat dan memanggilnya. Bayangan kabur dan Sukna mengikutinya. Setelah pengejaran, Sukna akhirnya melihatnya dari belakang. Tapi saat ia melihat wajahnya, ia menyadari bahwa itu bukan Pratap. Seorang pemuda, Siam tersenyum pada Sukna. Sukna kaget sekaligus kesal saat melihat pemuda itu. Sukna lari sambil menangis bahwa dia bukan Pratap. Siam bingung. Siam ingat melihat Pratap menuangkan bunga ke Sukna di masa lalu. Sukna, Jagdish dan Puli berada di kelas yang sama. Sementara Sukna melihat keluar jendela, dia tersenyum pada anak-anak yang sedang bermain. Sumitra menunjukkan perhiasan tua Sukna ke Badi. Setelah Kalyani membuang semuanya barang milik Sukna, Badi bertanya di mana kamu menemukannya. Sumitra bilang aku menyembunyikannya sebelum pernikahan. Keduanya membicarakan masa depan Sukna. Sekembalinya dari sekolah, dua janda muda, Lata dan Durga, muncul dari kuil. Dia mendekati Sukna dan memperkenalkan diri. Durga bertanya apakah kamu benar-benar pergi ke sekolah. Sukna bilang iya. Lata bertanya bagaimana dia membujuk keluarganya. Sukna mengatakan keluarga saya mengerti bahwa saya akan bahagia dengan cara ini. Lata bilang dia ingin pergi ke sekolah. Sukna ingin berbicara dengan keluarga mereka dan membujuk mereka.
Gadis-gadis itu berpisah. Jagdish dan Puli pergi ke pedagang es krim. Sukna memikirkan Pratap sambil duduk di bawah pohon menunggu mereka. Seseorang menaburkan bunga kuning di atasnya. Sukna kaget dan melihat sekeliling. Siam keluar dari persembunyiannya lalu berkata, "Akulah yang melakukannya." Siam ingin bertemu Pratap. Sukna kaget melihat wajah Siam. Siam bilang, "Aku melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Aku minta maaf jika aku membuatmu kesal." Sukna dengan marah memanggilnya, "Nama saya Sukna dan saya janda Pratap." Siam kaget. Sukna mengatakan tidak menyenangkan bermain-main dengan emosi seseorang. Sukna mengatakan untuk tidak pernah menemui saya lagi dan pergi. Sukna sedang belajar di ruang bawah tanah. Sumitra bertanya tentang hari pertamanya di sekolah. Sukna mengatakan semua kenangan masa kecil saya menjadi hidup dan saya sangat senang bisa kembali ke sekolah. Keesokan harinya, Sukna dan Jagdish pergi ke sekolah. Gehna membuat halva dan Basan bertanya untuk siapa dia membuatnya. Gehna menyebutnya hari ulang tahun Niranjan hari ini. Dia mengatakannya dalam pidato umum 2 hari yang lalu. Basan pergi bersamanya. Mereka memberi Niranjan halva. Basan mengatakan kamu beruntung makan halva yang Gehna tidak buat untuk semua orang. Mereka berbicara tentang karir Niranjan. Gehna mendengarkan dari balik tirai. Niranjan belajar di Varanasi. Basan bertanya mengapa dia tidak bisa menemukan seorang gadis untuk dirinya sendiri seperti penduduk kota lainnya. Niranjan tidak mau membicarakan hal ini. Guru berkata kepada Sukna, "Aku bangga keluargamu mengajarimu. Saya berharap Anda memberikan teladan bagi keluarga lain." Sementara itu, Lata memberitahu ibunya bahwa dia ingin bersekolah. Ibunya menolak. Lata mengatakan jika Sukna pergi, aku akan pergi juga. Ayah Lata datang dan berteriak bahwa kamu tidak bisa pergi kemanapun. Lata berkata kepada ibunya bahwa aku akan pergi ke sekolah apapun yang terjadi. Penduduk desa berkumpul dengan Madan Singh. Madan mengatakan Sukna mendorong gadis lain untuk melawan keluarga mereka dan sekolah. Sebelumnya Anandi pernah memberikan gelang kepada pengantinku yang sudah menjanda, tetapi semua orang melihatnya sebagai kesalahan anak-anak dan memarahiku. Bukan kesalahan kecil Sukna sekolah, kamu harus mempertanyakan kepada Kalyani. Penduduk desa memutuskan untuk pergi ke Kalyani. Madan Singh senang, tidak ikut dengan mereka. Sepulang sekolah, seorang anak laki-laki memberi Sukna seikat bunga kuning. Sukna melihat sekeliling dan melihat Siam di balik pohon. Siam meraih telinganya dan meminta maaf dengan tenang. Sukna dan Jagdish pulang dari sekolah. Kemudian sekelompok penduduk desa memasuki rumah tersebut. Mereka berkata kepada Nenek Kalyani, "Kami menentang keputusan tentang Sukna sekolah lagi, dan kami ingin kalian mengikuti tradisi yang sama seperti sebelumnya." Kalyani berkata kepada penduduk desa, "Saya tidak tahu apa-apa. Silahkan tanyakan kepada Byron, dia tahu." Dan Kalyani pun masuk ke dalam. Penduduk desa memberitahu Byron untuk tidak mengizinkan putrinya ke sekolah. Byron memberitahu mereka bahwa saya tidak akan melakukan ini dan saya siap menanggung konsekuensi apapun. Sukna mendengar dan bersukacita. Penduduk desa memperingatkan bahwa kami tidak akan mendukung Anda mulai sekarang. Kami akan meninggalkan Anda. Sukna sedikit takut. Byron memeluk putrinya. Sumitra ingat bahwa dia telah berjanji pada putrinya untuk melakukan apa saja agar dia bisa sekolah. Kalyani mengomel tentang kejadian itu. Sumitra bertanya mengapa Anda meninggalkan kami saat keluarga Anda membutuhkan dukungan. Kalyani mengatakan kamu tidak punya hak untuk mempertanyakan ini. Dia juga mengatakan bahwa saya tidak siap untuk melanggar aturan masyarakat dan saya tidak membela Byron. Sumitra bilang aku belum melanggar aturan apapun sejak aku memasuki rumah ini, tapi aku akan melakukannya untuk putriku. Sumitra berbalik dan melihat Badi. Badi mendengarkan pembicaraan mereka dan Sumitra pergi. Kalyani mengatakan setelah kedatangan Badi, dia mulai membuka mulutnya karena kamu. Ibu Durga ingin menyekolahkannya. Suaminya takut menentang penduduk desa. Durga dan ibunya membujuknya. Semua orang diam saat makan malam. Kalyani mulai berbicara dengan Sukna. Byron terganggu oleh ini dan meninggalkan makan malamnya.
Badi mencoba meningkatkan semangat Kalyani. Kalyani sedang tidak ingin mendengarkannya. Kalyani mengatakan bahwa toleran terhadap wanita membuat mereka sombong dan tidak sopan. Sumitra mendengarnya. Keesokan harinya, Sukna, Jagdish dan Puli pergi ke sekolah. Dalam perjalanan, Ibu Lata dan Durga menyuruh Sukna untuk pergi bersama putri mereka. Ibu Durga mengatakan kami telah mendaftarkan putri-putri kami di sekolah. Mereka semua pergi ke sekolah dengan bahagia. Gehna memulai pelajaran musiknya. Kalyani mengoceh, tapi kemudian berhenti saat dia menyadari mereka menyanyikan himne. Dia duduk di tempat tidur dan mendengarkan nyanyian dengan seksama dan menyukainya. Melihat ini, Badi berkata bahwa Gehna bernyanyi dengan sangat baik. Kalyani menepis bahwa tidak masalah siapa yang menyanyikannya. Badi pergi. Di kamar Gehna, angin meniup tirai dan api dari lampu membakarnya. Gehna dan Niranjan bernyanyi dengan penuh penghayatan. Anandi melihatnya dan pergi memberitahu Sumitra sambil berteriak. Mendengar teriakan Anandi, Niranjan membuka matanya dan melihat api. Dia segera merobek tirai yang terbakar di sela-selanya dan memegang tangan Gehna untuk menyelamatkannya dari api. Gehna kaget. Niranjan juga kaget melihat Gehna dan mereka melirik sambil memegangi tangannya. Kalyani melihat Gehna dan Niranjan bergandengan tangan dan kaget. Gehna segera meraih tangannya. Semua orang datang dan memadamkan api. Badi mengatakan kita harus melepas tirai sepenuhnya. Kalyani menatap Niranjan dengan curiga. Saat Sukna pulang dari sekolah, Siam menghalangi jalannya lagi. Sukna berteriak padanya. Lata dan Durga bertanya-tanya apa yang terjadi. Siam kemudian mengatakan bahwa dia datang untuk Durga dan dia menyamakan Durga dengan seseorang. Sukna tidak yakin. Siam bertanya apakah Anda memaafkan saya. Sukna tidak menjawab dan pergi dengan teman-temannya. Siam bertanya-tanya tentang senyuman Sukna. Anandi meminta Sumitra untuk membelikan gelang untuknya. Sumitra bertanya pada Jagdish untuk memberitahunya agar membelikannya. Setelah berdiskusi, Jagdish membawa Anandi ke pasar.